Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Wada'iyah hafidhahallahu ta'ala wan nafsu la budda laha min ahadin amrayn. Jiwa manusia itu mau tidak mau pasti berada di antara salah satu dari dua hal. Berada di antara salah satu dua potensi yang kemungkinan besar ada pada jiwa kita. Yang pertama, imma an tushghalu fi ta'atillah. Potensi ataupun kemungkinan pertama, yakni seorang akan sibuk dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, imma an tashghala sahibuha li'annaha idza lam tushghal shaghalat wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Ima seseorang itu menyibukkan pemiliknya kepada selainnya, yakni selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dua pilihan ataupun salah satu dua hal yang ada pada diri manusia. Ima dia sibuk dengan ketaatan, ima dia sibuk dengan selain daripada ketaatan. Karena jika tidak disibukkan dengan ketaatan, maka ia akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Jika ada yang mengendalikannya, tentu ia akan lurus. Inilah di antara dua potensi, dua kondisi. Salah satu di antara dua kondisi yang ada pada diri manusia. Apakah ia orang yang menyibukkan dirinya dengan berbagai macam ketaatan, atau dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang melalaikan. Wasyairu yaqul, seorang penyair berkata, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mufsadah. Sesungguhnya masa muda, kemudian waktu luang wal faragh wal jidah dan harta, mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Ini akan menjadi potensi, kemungkinan besar akan merusak jiwa seseorang, yakni masa muda. Kemudian yang kedua apa? Waktu luang. Dan yang ketiga adalah harta. Nah, ketiga hal ini bisa berpotensi, bahkan berpotensi besar untuk merusak jiwa seseorang jika tidak mempergunakannya sebaik-baiknya. Masa muda, waktu luang dan harta kita. Masa muda kita manfaatkan untuk mengabdi, untuk talabul ilmi, birrul walidain misalnya. Waktu luang kita disibukkan dengan berbagai macam ketaatan. Kemudian harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini akan bisa menambah timbangan amal kebaikan, timbangan amal kebaikan kita. Akan tapi jika sebaliknya dia lalaikan ketiga hal tersebut, tentu akan merusak jiwanya dan juga akan menghantarkan kepada kerugian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul, berkata,
jalastu sufiyah falam astafid minhum syai'an. Aku, kata Imam Syafi'i, aku duduk-duduk bersama orang sufi, akan tetapi aku tidak mendapatkan faedah dari mereka sedikit pun. Illa al-waqtu kasayf, melainkan waktu itu laksana pedang. Illam taqta'hu qata'aka, jika engkau tidak memanfaatkannya, tidak memanfaatkan waktu luang tersebut, justru waktu itulah yang akan menebasmu. Wan nafsu idza lam tushghal, waktu itu ataupun jiwa seseorang jika tidak disibukkan dengan kebaikan, syaghalat bil batil, maka dia akan tersibukkan dengan apa? Dengan sesuatu yang batil. Wal haqqu fihi marara 'ala an-nafsi wastiqal, kebenaran mengandung rasa pahit dan berat bagi jiwa, bahkan menyengsarakan jiwa setelah terpenuhi syahwat dan keinginannya. Wa fi sahihain, dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat, surga itu dipenuhi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa, sedangkan neraka diselimuti oleh syahwat. Wa indaha kasal, jika itu memiliki sifat malas, lakin bita'widihal khair tahda'u wa tunqadu, akan tapi jika dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan tunduk, maka dia akan tunduk dan pasrah jika dibiasakan dengan kebaikan. Jika dibiasakan dengan kebaikan. Wan nafsu raghibatun idza raghibtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna. Jiwa manusia itu jika dimotivasi untuk berbuat lebih, niscaya ia mampu. Wa idza turaddu ila qalilin taqna. Namun jika terbiasa dengan hal yang kecil dan remeh, maka ia akan merasa cukup. Wa yaqulu al-Hafidz Ibn Rajab fi risalatihi fi syarh al-hadits Ibn Abbas, ihfadillah yahfadka. Al-Hafidz Ibn Rajab berkata dalam risalahnya ketika menjelaskan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Jami' Al-Muntakhah min Rasail Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. I'lam, ketahuilah, anna nafsaka bimanzilati dabbatika minka, ketahuilah bahwasanya jiwamu itu seperti hewan tungganganmu. Fa in amilat minka al-jaddat, apabila hewan tungganganmu tahu engkau bersungguh-sungguh, maka ia juga akan bersungguh-sungguh. Wa in arafat minkal kasal tama'at fik wa talabat minka khududuha wa syahwatuha.
Namun jika ia melihatmu dalam keadaan malas, ia akan bersantai, meminta kenyamanan dan juga hal-hal yang menjadi kesukaannya. Wa qad dzakara al-Hafidz fi Fathul Bari anna lin-nafsi sifatain. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, jiwa itu mempunyai dua sifat. Memiliki dua sifat. Yakni condong kepada syahwat, inhimak fi syahwat wa imtina'u 'anit ta'at. Yakni condong kepada syahwat dan menghalangi ketaatan. Jiwa itu memiliki dua sifat. Condong kepada syahwat dan menghalangi ketaatan. Inilah dua sifat jiwa yang ada pada diri seorang. Walladhi yadbitu nafsahu inda haddiha fala tatajawaz al-halal ila hurumat. Orang yang mengendalikan jiwanya sesuai batasannya sehingga tidak melampaui perkara yang dihalalkan kepada perkara-perkara yang diharamkan, wala tatruk ta'at, hada yu'addu minal jihad, dan tidak meninggalkan ketaatan, maka hal ini termasuk sebagai jihad. Kama fi haditsin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Fadalah bin Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah azza wa jal. Pejuang sejati adalah orang yang berhasil menundukkan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujahid yang sejati adalah orang yang bisa melawan, berjihad, melawan hawa nafsunya, menundukkan syahwatnya, yakni untuk apa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Battal berkata dalam Fathul Bari, jihadul mar'i nafsahu huwal jihadu al-akmal. Jihad seorang melawan dirinya sendiri adalah jihad yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya adalah sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang dia berusaha menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, menundukkan syahwatnya, ya. Balasannya adalah surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita insyaallah terus akan kita lanjutkan, semoga istiqamah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.